Om Tat Sat Ekamevam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Avignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, Titiang Nunas Tuntunan, Ampura semoga tidak kenau pederawa utai wiraja pinula. Ida Sang Sulingge, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, untuk membawakan yaitu Pancasrada 5 dasar keyakinan agama Hindu yang religius. Tetapi sebelumnya, saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan umur panjang, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana biasanya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin berbagi, yaitu tentang ajaran Dharma yang sangat baik adiluhung. Dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya dapat bawakan, dan begitu ya juga apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan begitu ya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga sebelumnya saya mohon maaf ya, saya nanti tidak bertujuan untuk menyinggung, menjelek-jelekan Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya ingin untuk berbagi tentang ajaran Dharma ini, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi cermin dalam kehidupan kita, begitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan secara sebaik-baiknya, demikian ya. Dan begitu juga pada kesempatan ini saya mohon kiranya Bapak berkenan tolong like, subscribe, dan share begitu ya, agar ajaran yang sangat baik dan adiluhung ini dapat ditularkan, disebarluaskan kepada generasi penerus begitu ya. Ya, agar dapat artinya melaksanakan nanti kegiatan ajaran Dharma yang sangat baik adiluhung ini sebagai pedoman kehidupan kita, demikian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pancasrada ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta panca dan srada begitu ya. Panca berarti 5, srada adalah keyakinan. Ada 5 dasar keyakinan kita yang harus kita laksanakan Bapak Ibu sekalian ya, secara baik begitu ya. Jadi yang pertama adalah itu kita percaya dengan adanya Brahman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita mempercayai bahwa Brahman itu memang benar-benar ada begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selaku contohnya di pagi hari, coba nanti kita keluar kediaman kita dari rumah kita begitu ya. Jadi mungkin kita nanti akan diterpa oleh angin yang sumilir begitu sepoi-sepoi begitu ya. Tubuh kita begitu, badan kita ya. Kita tidak bisa melihat angin begitu ya, tetapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah bahwa Tuhan itu tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan begitu Bapak Ibu ya. Jadi karena ini dibuat juga dimuat dalam sastra suci kita yang berbunyi demikian. Yaitu wiapi wiapaka nirwikara begitu ya. Jadi dahulu kala Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini begitu beserta isinya, dan beliau berada
di mana-mana di segala ciptaannya begitu, dan menyusup di segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini begitu ya. Jadi bahwa Tuhan ini berada di mana-mana, yaitu di segala ciptaannya, yaitu termasuk di dalam unsur Panca Mahabhuta begitu ya, yaitu di unsur pertiwi, teja, bayu dan akasa begitu ya. Di antaranya adalah di unsur bayu atau umpama angin begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua selaku contohnya, mungkin kita bisa melihat misalnya gunung-gunung ya, pohon-pohonan, begitu juga lembah, ngarai, sungai, batu dan pasir, begitu juga kita bisa melihat lautan begitu ya. Kira-kira siapa yang menciptakan semua ini? Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahwa di dalam keyakinan agama Hindu, setiap yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan begitu ya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita yang berbunyi demikian ya, sebagai berikut. Sahayana Praja Sarstua Purwaja Prajapati Enano Prasawisyaduam Esawo Setuista Kamando. Yang artinya, dahulu kala, yaitu Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai Brahma Prajapati, menciptakan alam semesta ini melalui yoganya atau yajnanya begitu ya. Ya, setelah alam semesta ini diciptakan, yaitu di antaranya juga planet-planet ya, dan begitu juga bulan, matahari, dan demikian juga bumi yang kita tempat berpijak ini, dan begitu juga beliau menciptakan ekosistem yang ada di alam semesta ini demikian ya, sesuai dengan hukum merta yang ada demikian Bapak Ibu sekalian. Lalu beliau juga mengisi ciptaannya ini di bumi begitu ya. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian diciptakan di bumi ini yaitu adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan ya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu ini tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan ini disebut eka permana begitu ya, yang mempunyai bayu atau jiwa, tetapi dia tidak bisa bergerak begitu ya. Dan yang kedua diciptakanlah yaitu hewan dan binatang begitu ya. Hewan binatang ini di dalam ajaran agama Hindu disebut Dwi Permana ya. Dwi Permana ini mempunyai bayu dan sabda begitu ya. Jadi dia mempunyai jiwa, bisa bergerak, dan mempunyai juga sabda ini bisa bersuara begitu ya. Tapi binatang ini atau hewan ini tidak bisa berpikir demikian ya. Dan yang ketiga itu diciptakanlah manusia. Manusia ini adalah disebutkan yaitu di dalam ajaran agama Hindu yaitu Tri Permana begitu ya, yang mempunyai bayu, sabda dan idap ya. Jadi mempunyai bayu atau jiwa, mempunyai juga yaitu sabda bisa bersuara, dan mempunyai idap bisa berpikir begitu ya. Manusia inilah yang mempunyai akal pikiran. Jadi makhluk yang paling sempurna di bumi ini demikian ya. Itu makanya manusia disebutkan makhluk berpikir demikian Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa artinya mungkin tumbuh-tumbuhan diciptakan lebih awal? Karena nanti tumbuh-tumbuhan inilah sebagai itu untuk kelangsungan hidup daripada para hewan, begitu juga kehidupan daripada manusia begitu ya. Misalnya dengan tumbuh-tumbuhan ya, atau umpamanya ini pohon-pohonan ini ya, daunnya mungkin bisa dikonsumsi begitu ya. Misalnya pohon kayu itu bisa dipakai perumahan dan sebagainya begitu ya. Demikian juga binatang ini diciptakan ini sebagai sarana kehidupan bagi umat manusia begitu ya. Misalnya mungkin hewan ini atau binatang ini bisa dikembangbiakan begitu ya, bisa diperjualbelikan, dan demikian juga yaitu binatang ini bisa dipakai untuk upacara korban suci begitu ya, dan demikian juga mungkin bisa disembelih untuk dipotong dan dimakan dagingnya begitu bagi orang yang makan daging demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, inilah artinya Tri Permana ini manusialah yang artinya yang untuk sebagai sarana bagi manusia semuanya demikian dalam kehidupan ini demikian Bapak Ibu sekalian ya.
Setelah artinya Tripermana diciptakan, lalu Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Brahma Prajapati bersabda begitu ya. Semoga engkau berkembang biak sesuai dengan kamanduk keinginanmu begitu ya. Ya, jadi artinya itu semoga semuanya ini akan berkembang biak atau menyebar begitu ya. Ya, sesuai dengan kamanduk keinginanmu. Ya, kamanduk ini Bapak Ibu bisa diartikan kepada dalam ajaran agama Hindu gitu, yaitu sebagai sapi perah begitu ya. Jadi sapi yang menghasilkan susu, yaitu yang juga yaitu untuk membuat kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia begitu Bapak Ibu ya. Dan demikian juga yaitu kamanduk itu bisa diartikan sebagai ibu pertiwi begitu ya. Tempat bumi kini kita berpijak dan tempat kita meniti kehidupan dan melaksanakan aktivitas di atas bumi ini demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi setelah artinya mungkin kamanduk ini diciptakan, maka keinginan-keinginan itu diserahkan kepada kita untuk melaksanakan begitu ya. Misalnya kalau kita umpamanya ingin hidup ini ya tentram, damai, rukun, bahagia dan sejahtera begitu ya. Laksanakanlah ajaran agama dengan baik dan benar begitu ya. Jadi misalnya kita harus selalu meningkatkan serada bakti kita, iman takwa kita kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Yang kedua, kita harus melaksanakan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama manusia, begitu juga semua makhluk yang ada di alam semesta ini demikian ya. Yang ketiga, harus hidup berperilaku, beretika dan bertata krama begitu yang baik dan benar begitu ya. Dan kita bisa melaksanakan budi pekerti luhur begitu dalam kehidupan ini. Nah, sehingga kita nanti bisa mencapai yaitu hidup rukun, tentram, adil, makmur, bahagia dan sejahtera begitu disebutkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dan yang keinginan yang lain Bapak Ibu disebutkan laksanakanlah sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Misalnya kalau kita umpamanya ingin sukses di dalam pertanian, jadilah petani yang baik begitu Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kita ikutilah program pemerintah yaitu untuk panca usaha tani begitu ya. Panca usaha tani adalah 5 usaha untuk membangun pertanian supaya kita berhasil. Misalnya yang pertama, kita harus memilih misalnya benih unggul kalau kita menanam padi Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita harus melaksanakan penanaman yang serempak. Yang ketiga, kita harus memberikan pengairan yang cukup begitu ya. Yang keempat, kita harus artinya memberikan pemupukan yang berimbang. Dan yang kelima itu kita harus melaksanakan pembasmian hama atau penyemprotan secara serempak begitu ya. Mudah-mudahan kegiatan pertanian kita akan bisa berhasil di dalam pertanian begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian ya. Dan begitu juga mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian ya. Ya saya karena selalu juga mengikuti kegiatan pertanian ini ya. Jadi di dalam YouTube itu ya dahulu itu banyak artinya Bapak Presiden yang terdahulu itu, mohon maaf saya sebut namanya, Bapak Joko Widodo begitu ya, membangun banyak irigasi di wilayah Indonesia. Kalau bisa inilah tolong diintensifkan begitu ya, dimaksimalkan dan begitu juga berdaya gunakan dengan baik. Demikian ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan program Bapak Presiden yang baru, saya mohon maaf saya sebut namanya, beliau adalah Bapak Prabowo Subianto begitu ya, untuk memprogramkan negara kita ini 4-5 tahun ke depan ini mudah-mudahan menjadi swasembada pangan begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya, harapan kita ya. Dan demikian juga ya keinginan yang lain, kalau kita ingin sukses juga dalam kehidupan, ya jadilah pengusaha Bapak Ibu ya. Karena pengusaha ini terus terang saja, kalau umpama pengusaha ini di samping nanti dapat merekrut banyak tenaga kerja dan juga dapat artinya mengurangi pengangguran yang ada di negara kita demikian ya. Jadi kita termasuk ikut juga akan mendukung program pemerintah begitu ya. Dan demikian juga kalau kita keinginan kita menjadi misalnya pegawai negeri,
jadilah pegawai negeri atau abdi negara ini dengan baik begitu ya. Jadi kita harus betul-betul mendukung program pemerintah, menjalankan tugas kita sebagai pegawai negeri agar nanti bisa artinya sesuai dengan tujuan pemerintah itu untuk menuju masyarakat yang adil makmur tercapai. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi demikianlah merupakan keinginan Bapak Ibu ya yang disebutkan di dalam umpamanya tujuan kita ini untuk betul-betul supaya bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga setelah artinya keinginan ini Bapak Ibu, ya maka kita ini sebagai manusia, sebagai umat begitu ya, disebutkan kita mempunyai hutang ya kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu yang disebut Dewa Rena begitu ya. Jadi utang kepada Brahman atau Ide Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana cara membayar utang kita? Yaitu di dalam ajaran agama Hindu, yaitu dengan jalan yang pertama adalah melaksanakan Nitya Karma Puja begitu ya. Jadi Nitya Karma Puja ini adalah yaitu kita mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa setiap harinya begitu ya. Dengan jalan kita melaksanakan persembayangan atau Trisandia ya. Trisandia ada tri artinya 3, sandia adalah waktu yang baik untuk menghubungkan diri, yaitu pada pagi hari jam 6 dan pada siang hari jam 12 siang dan pada sore hari atau malam ini jam 6 malam begitu ya. Itu disebutkan waktu yang baik kita menghubungkan diri ya. Kenapa 3 kali kita melaksanakan? Karena di malam hari Bapak Ibu sekalian kita tidak pernah terluput dari khilapan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan pasti pernah bersalah begitu ya. Mimpi saja yang buruk kita disebutkan juga berdosa begitu ya. Jadi di pagi hari jam 6 itu kita melaksanakan Trisandia itu Bapak Ibu. Kita memohon pengampunan dari Ide Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya atas dosa-dosa atau kesalahan kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja di waktu malam ini, demikian Bapak Ibu ya. Dan begitu juga kita mengucapkan puja dan puji syukur bahwa kita masih diberikan nikmat hidup begitu untuk melangsungkan kehidupan kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas berjalan sebagaimana mestinya begitu ya. Dan demikian juga dari pagi sampai siang pasti kita pernah berbuat salah juga. Kita juga melakukan persembayangan yaitu mohon pengampunan dan demikian juga yaitu mengucapkan puja dan puji syukur. Dan demikian juga pada malam ini Bapak Ibu jam 6 ini ya, jam 6 malam ini kita juga mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada kita ya. Demikian ya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Dan demikian juga kita mohon pengampunan kepada Tuhan begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, di samping kita juga melaksanakan yang namanya Trisandia, juga kita ini Bapak Ibu sebelum kita menikmati hidangan, sebelum makan pagi ini, kita harus persembahkan terlebih dahulu begitu ya, melaksanakan yaitu Yajna Sesa begitu ya. Sebab kalau umpamanya kita makan sebelum dipersembahkan, disebutkan kita makan dosa begitu Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang disebut Nitya Karma Puja ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu yaitu kita disebutkan melaksanakan Naimitika Karma Puja begitu ya. Jadi kita melaksanakan atau hubungan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa setiap hari raya besar keagamaan begitu ya. Misalnya hari raya misalnya tahun baru Saka atau Nyepi itu ya, kita melaksanakan catur berata penyepian begitu ya. Dan begitu juga misalnya hari raya Galungan ya, kita melaksanakan upacara kemenangan Dharma melawan Dharma, kita bersyukur sama Tuhan begitu ya. Jadi selama 6 bulan kita melaksanakan aktivitas, pasti ada kekeliruan ya, demikian ya. Kita waktu itu bermohon maaf, kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa melewati daripada mungkin rintangan selama 6 bulan, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga yaitu pada misalnya hari Siwalatri, kita
kita melaksanakan renungan suci Bapak Ibu di malam hari ya. Demikian ya. Jadi kita jagra, kita laksanakan puasa semalam suntuk sambil kita merapal pengetahuan suci begitu ya. Karena pada saat itu disebutkan Sang Hyang Siwa itu beryoga begitu ya, untuk keselamatan alam semesta beserta isinya, demikian disebutkan ya. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat juga penghapusan dosa, pengampunan begitu ya. Dan kita juga diberikan petunjuk dan jalan untuk berikutnya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari raya Pagarwesi itu adalah yaitu piodalan Sang Permesti Guru begitu ya. Jadi Sang Hyang Siwa juga di dalam rangka beryoga beliau itu ya. Jadi untuk keselamatan ya alam ini ke 8 arah penjuru mata angin begitu ya. Jadi supaya itu berjalan sesuai dengan hukum merta ya, dalam penciptaan, pemeliharaan dan peralina begitu dalam alam ini, demikian ya. Di saat itu kita melaksanakan persembahyangan bersyukur kepada Tuhan begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kerayuan dalam kehidupan kita, demikian ya. Dan begitu juga yaitu pada hari raya Saraswati. Hari raya Saraswati adalah hari raya lahirnya ilmu pengetahuan. Kita juga artinya melaksanakan yaitu jagra Bapak Ibu ya. Jadi kita juga melek semalam suntuk juga, yaitu untuk artinya kita selalu merapal ajaran-ajaran suci begitu ya. Karena Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan begitu ya. Jadi pada saat itu kita betul-betul begitu ya. Jadi kita melaksanakan rembug sastra. Jadi bisa kita membicarakan sastra suci begitu semalam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan selalu dituntun dan diberikan pengetahuan begitu ya, untuk menjalani kehidupan kita, baik pengetahuan secara umum, begitu juga pengetahuan secara agama, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah contohnya Bapak Ibu ya. Jadi Dewi Saraswati ini digambarkan sebagai Dewi yang cantik, karena yang cantik itu yaitu sangat menarik ya, ilmu pengetahuan itu sangat menarik untuk dipelajari begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, yaitu kita di samping melaksanakan hari besar keagamaan ini, kita juga melaksanakan yang namanya Pancayadnya dan Caturyadnya begitu ya. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan yang namanya yadnya ini, laksanakanlah dengan rasa tulus dan ikhlas begitu ya, sesuai dengan kemampuan kita begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kita memaksakan diri begitu ya, karena Tuhan itu tidak pernah menuntut yang terlalu banyak kepada kita begitu ya. Ya, disebutkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, Patram Puspam Palam Toyam begitu ya. Jadi kita melaksanakan yadnya dengan yang sederhana begitu, sesuai dengan Caturyadnya dan Pancayadnya itu ya. Ya, jangan mengurangi, jangan melebihi begitu ya. Jadi misalnya disebutkan di situ ya, misalnya sehelai daun ya, setangkai bunga, sebiji buah ya, seteguk air begitu ya, dengan persembahan bagi orang yang berhati suci dan mulia, itulah persembahan yang akan diterima oleh Sang Maha Pencipta. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita laksanakanlah secara tulus dan ikhlas begitu ya. Jangan nanti kita melaksanakan yadnya jor-joran begitu ya. Jadi membesar-besarkan yadnya begitu, sesuai dengan pernah saya dengarkan ya. Jadi setelah melaksanakan yadnya yang sangat besar itu, lantas terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, artinya sia-sia yadnya yang kita laksanakan gitu ya, mubasir yang kita laksanakan begitu Bapak Ibu ya. Laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita begitu ya. Jangan nanti kita tujuan kita untuk membayar artinya itu dewa rene begitu ya, membayar utang kepada para dewa ini atau umpama Tuhan yang Maha Kuasa, lalu kita menumpuk utang di pribadi kita, di keluarga kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Hal itu kita tidak kehendaki, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya, yaitu tentang yadnya yang kita laksanakan ya. Kalau Bapak umpamanya mempunyai dana lebih begitu ya, lebih baik artinya kita misalnya punyakan begitu Bapak Ibu ya sekalian ya.
kita berikanlah kepada orang yang sangat membutuhkan, misalnya mungkin panti asuhan, yatim piatu, panti jompo begitu ya. Demikian juga pandita, pinandita ya. Ya, kita melaksanakan resiatnya begitu ya. Jadi karena beliau fokus untuk memimpin upacara begitu ya. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut, yaitu kita percaya dengan adanya Brahman, Ide Sang Hyang Widi Wasi, Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Dan kita juga disebutkan harus membayar utang kepada Sang Maha Pencipta, karena beliau telah menciptakan alam semesta berserasian termasuk kita, demikian Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yaitu percaya dengan adanya Atman, roh dan leluhur begitu ya. Jadi kenapa kita percaya kepada Atman, roh dan leluhur ini? Karena Atman inilah yang membuat kita hidup Bapak Ibu ya. Atman ini yang menghidupi kita, demikian ya. Ini semua kita bisa bergerak ini karena Atman ya. Ada sinar suci Tuhan dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi ini disebutkan yaitu di dalam kitab Weda Bapak Ibu yang berbunyi demikian ya. Eko dewa sarwa buti suguna sarwa wiyapi sarwa buta taratma karma diaksa sarwa buta dewasa sasi ceta kewalo nirgunasca begitu ya. Satu sinar suci Tuhan berada di setiap makhluk yang merupakan jiwa batin daripada semua makhluk yang disebut Atma, raja dari segala perbuatan yang memancar sebagai saksi yang hanya terdapat di dalam pikiran begitu ya. Jadi Atman kita ini atau pikiran ini adalah cerminan daripada Atman kita Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya. Jadi pikiran ini sangat megang peranan penting Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tanpa pikiran ini kita tidak bisa berbuat apa begitu ya. Jadi kita menggerakkan tangan untuk bekerja ini karena pikiran Bapak Ibu ya. Begitu juga kita melangkahkan kaki untuk berjalan ini karena pikiran. Begitu juga kita bisa melihat, mendengar, begitu juga mencium ya. Ini karena pikiran kita ya. Begitu juga kita bisa makan melalui mulut ini kita karena pikiran Bapak Ibu ya. Dan begitu juga pikiran ini ya, kalau kita berpikir misalnya di Bali, kita bayangkan di Bali misalnya seakan-akan kita berada di Bali begitu ya kalau kita tinggal di luar Bali ya. Dan begitu juga kalau kita membayangkan pernah tinggal di Jawa itu, kita bayangkan begitu Bapak Ibu sekalian ya, seakan-akan juga kita tinggal di Jawa begitu ya. Itulah pikiran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti panahnya Arjuna ya, secepat kilat begitu ya. Jadi demikian, karena panah ini adalah manah Bapak Ibu ya, pikiran ya. Demikian ya, perlu kita tahu Bapak Ibu ya. Demikian. Nah, sekarang apa hubungannya? Yaitu Atman ini roh dan leluhur Bapak Ibu ya. Demikian. Karena leluhur kita ini juga adalah merupakan percikan sinar suci Tuhan yang terkecil begitu ya. Ya, dari sinar suci Tuhan yang maha besar begitu ya. Jadi percikan sinar suci Tuhan yang terkecil ini di dalam tubuh kita disebut Atman begitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga leluhur kita itu adalah percikan sinar suci yang terkecil ya. Jadi demikian yang disebut Atman. Nah, karena leluhur kita ini adalah sebagai badan penyebab yang membuat kita ada di dunia ini begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita harus percaya terhadap Atman atau roh leluhur ini Bapak Ibu ya. Demikian ya. Jadi begitu disebutkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa leluhur kita ini Bapak Ibu ya, ini adalah merupakan yang menyebabkan kita ada di dunia ini begitu. Sewajarnya kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau umpama leluhur atau orang tua kita masih hidup, kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita begitu ya. Jadi harus selalu menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua begitu ya. Jadi begitu juga merawat orang tua. Demikian Bapak Ibu kalau sudah orang tua sudah tua renta begitu ya. Ya, jangan nanti seperti apa yang pernah saya dengar, begitu sudah orang tuanya sudah tua renta, dititip di panti jompo begitu misalnya Bapak Ibu ya. Jadi di mana hati nurani kita sebagai manusia itu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa orang tua kita yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan pendidikan misalnya,
begitu juga harapan orang tua supaya anak-anaknya nanti bisa berguna begitu ya, baik terhadap keluarga, begitu juga agama, bangsa dan negara, begitu harapan orang tua ya. Jadi begitu semua harapan orang tua ya. Tetapi kalau kita menitipkan panci jompo, artinya di mana hati nurani kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Karena orang tua sudah begitu membesarkan kita. Nah, itulah selaku contoh Bapak Ibu, jangan ada seperti itu begitu ya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita sudah misalnya tiada, sudah meninggal Bapak Ibu ya, tugasnya si anak inilah yang untuk yaitu menyempurnakan atmanya roh para leluhur kita atau orang tua kita, demikian ya, yaitu melalui upacara pitrayatnya begitu ya. Pitrayatnya ini adalah upacara mempercepat dari proses badan kasar ke badan halus begitu ya. Ya, bahwa yang disebut yaitu upacara ngaben atau ngabu Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa badan kita ini adalah berasal dari unsur pancabahabuta begitu ya. Jadi supaya cepat ke asalnya ya. Bahwa badan kita ini misalnya berasal dari pertiwi atau tanah supaya cepat kembali ke tanah. Badan kita yang berasal dari apa atau air ini Bapak Ibu supaya cepat kembali ke air. Badan kita ini yang berasal dari teja atau sinar ini supaya cepat kembali ke api, ke teja atau sinar begitu ya. Dan badan kita juga yang berasal dari bayu atau angin supaya cepat kembali ke angin. Dan badan kita yang berasal dari ruang dan akasa atau eter ini atau suara kembali ke eter atau suara begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikianlah mempercepat proses dari badan kasar ke badan halus melalui pelaksanaan ngabu atau kramasi begitu Bapak Ibu ya, atau pembasmian demikian ya. Jadi itu mempercepat proses. Nah, setelah artinya menyatu dari pulang ke asalnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Itu juga tetap atmanya roh para leluhur kita yaitu dituntun oleh Sang Pandita begitu ya, untuk menyatukan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Walaupun badan kita ini dari badan kasar sudah menjadi badan halus, tetapi badan halus itu masih terbungkus dengan panca budindriya, panca karmendriya, begitu juga cita budi mana dana hamkara gitu ya. Jadi itulah yang artinya kembali dibersihkan dan begitu juga nanti akan dituntun atmanya roh leluhur ini menyatu kepada Tuhan begitu ya, amor ing acintia ya. Jadi bersatu dari atman ini kepada Brahman begitu ya. Begitu jalannya daripada pelaksanaan yang disebut pitrayatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kita ini kalau umpamanya di dalam rangka kita melaksanakan ajaran agama Hindu Bapak Ibu, terutama ini tentang kita harus percaya dengan adanya atman roh leluhur. Kita harus selalu memuliakan para leluhur kita, demikian ya, karena para leluhur kita yang menyebabkan kita ada di dunia ini, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah artinya percaya kepada adanya roh dan leluhur Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yaitu yang ketiga, yaitu kita percaya dengan adanya hukum karma pala. Hukum karma pala ini adalah hukum sebab dan akibat begitu ya. Jadi karma artinya perbuatan, pala artinya buah begitu ya. Jadi ini adalah kita akan menikmati hasil buah perbuatan kita begitu ya. Misalnya kita menanam jagung, kita akan memetik jagung. Kalau kita menanam padi, kita akan memetik padi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hukum karma pala ini dibagi 3 bagian begitu ya. Jadi disebutkan yang pertama sancita, kedua adalah prarabdha, yang ketiga adalah kriyamana begitu ya. Jadi sancita ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah yaitu perbuatan yang sekarang ini akan datang kita akan nikmati begitu Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya selaku contoh, yaitu kalau kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian, usahakanlah kita selalu berbuat baik begitu ya. Jadi misalnya melaksanakan ajaran agama, meningkatkan sarana bakti kita kepada Tuhan,
selalu kita artinya melaksanakan cinta kasih sayang itu ya. Kita harus bertiki etika dan bertata krama dalam kehidupan. Begitu juga kita harus artinya melaksanakan punya begitu ya, melaksanakan artinya amal begitu ya, artinya membantu kepada orang yang membutuhkan begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau umpamanya nanti kita disebutkan Bapak Ibu ya, kalau kita dapat melaksanakan itu, maka alam swarga loka akan menanti kita di sana begitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa mencapai yaitu alam swarga loka begitu disebutkan ya. Tetapi kalau umpamanya di dalam kehidupan kita ini misalnya Bapak Ibu sekalian berbuat yang kurang baik, misalnya kita melaksanakan ilmu hitam, ilmu santet begitu ya, teluh terang jana, membuat orang umpamanya sampai sakit, membuat orang sampai menderita dan meninggal begitu ya. Jadi inilah sangat berdosa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga kalau umpamanya orang melakukan misalnya mungkin penipuan ya, perampasan haknya orang, begitu juga memperdaya orang, dan demikian juga misalnya kalau umpama kita melaksanakan misalnya pencurian, perampokan dan sebagainya ya. Nah, itu disebutkan itu alam neraka akan menanti kita di sana, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Begitu disebutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini di dalam sastra suci agama Hindu disebutkan wiyapi wiyapaka nirwikara begitu ya. Jadi Tuhan itu Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan alam semesta beserta isinya, dan beliau berada di mana-mana dan menyusup di segala ciptaannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, di dalam diri kita juga ada sinar suci Tuhan begitu ya. Jadi sedetik pun kita tidak terlepas dari pantauan kehidupan ini, dari pantauan Tuhan di dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu introspeksi begitu Bapak Ibu ya. Jadi termasuk saya ini, mari kita tuntun diri kita dengan rikaya parisuda begitu Bapak Ibu ya, berpikir berkata yang baik begitu ya. Jadi demikian ya. Jadi karena ini disebutkan di dalam sastra suci kita, yaitu di dalam kitab Sarah Semusaya yang berbunyi demikian ya. Iking tat jan mewang kesani kesua bawa teye ton pahi lawan kedap ning tilat dur labe tui matang nian pong akene yeuri kagawayaning dharma sedana sakara nanging manang sangsara suarga pale kunang. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, lahir sebagai manusia amat singkat dan pendek adanya. Tak ubahnya seperti gemerlapan kilat, amat susahlah diperoleh. Olehnya itu, gunakanlah kesempatan lahir sebagai manusia untuk melaksanakan penunaian dharma, berbuat kebaikan dan kebenaran. Hanya itulah nantinya dapat memusnahkan proses kelahiran dan kematian, dan berhasil kita mencapai alam swarga loka atau moksa. Jadi begitu disebutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan kita ini lahir ini singkat dan pendek sekali Bapak Ibu ya. Seperti gemerlapan kilat itu ya. Susah katanya diperoleh begitu ya. Jadi karena kilat itu cepat kilat memang susah itu dilihat begitu ya. Jadi itulah seperti itu kehidupan kita Bapak Ibu disebutkan ya. Jadi laksanakanlah kita selalu penunaian dharma, selalu berbuat baik, kebenaran dalam kehidupan ini demikian ya. Karena kalau umpamanya kita nanti dipanggil kepada Tuhan ini ya untuk ke sana, ya belum sempat berbuat dharma atau kebaikan kebenaran ini Bapak Ibu ya, apa yang mau dipertanggungjawabkan di sana begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya. Jadi olehnya itu marilah kita selalu berbuat baik di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, apakah umpamanya besok dan kapan umpamanya kita dipanggil ya. Kita sudah siap akan menuju kepada alam kematian begitu Bapak Ibu sekalian. Itu selaku contohnya Bapak Ibu yang disebut yaitu sancita. Nah, prarabdha ini Bapak Ibu yaitu perbuatan yang sekarang juga kita nikmati.
Misalnya selaku contoh, karena kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapak Ibu ya, yang terdiri dari beberapa pulau dan begitu juga terdiri dari beberapa ras, suku dan agama begitu ya. Kita sangat majemuk ini ya. Tetapi kalau kita hidup di misalnya di negara kita ini Bapak Ibu, kalau kita selalu misalnya menebar kebencian ya, menyampaikan kata-kata bohong, menyebar fitnah begitu ya, apalagi mengadu dombakan antar agama, begitu umpamanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini rentan sekali nanti Bapak Ibu akan terjadi konflik horizontal begitu ya, terjadi SARA begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini perbuatan ini akan mengganggu keamanan negara begitu ya. Kalau kita nanti terbukti bersalah Bapak Ibu sekalian, maka kita akan diproses secara hukum dan bisa dituntut secara hukum begitu kalau terbukti bersalah, dan kita bisa dipenjarakan begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah. Jadi perbuatan sekarang juga kita nikmati, harus segera kita nikmati begitu Bapak Ibu ya. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian jaga kata-kata kita ya, karena kata-kata kita yang membuat kita akan bahagia, begitu juga dari kata-kata juga kita akan membuat menderita dan sengsara begitu ya. Karena ini disebutkan di dalam kitab yaitu Niti Sastra yang berbunyi demikian ya. Wasista nimitanta manemu laksmi begitu ya. Dari kata-kata ini kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan. Misalnya kalau Bapak Ibu selalu misalnya berkata-kata santun, sopan santun, begitu beretika tata krama ya kepada orang-orang ini ya. Apalagi kita bisa membedakan, misalnya kita bicara dengan misalnya orang suci atau sulinggi atau pandita begitu ya, atau umpama kita berbicara orang yang kita hormati misalnya penjabat dan sebagainya ya. Demikian juga kita misalnya bicara dengan sesama atau anak-anak harus kita bedakan begitu ya, jangan sama rata begitu ya. Tapi kalau kita bisa melaksanakan kata-kata ini dengan sopan santun, bertitika dan tata krama, ya orang lain itu akan senang dan bahagia begitu ya. Kita juga ikut bahagia Bapak Ibu ya. Demikian contohnya. Dan yang kedua disebutkan wasista nimitanta pati kepangguh. Dari kata-kata ini bisa akan kita mendapatkan ajal atau mencapai kematian begitu ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya memaki orang, mencaci maki orang ya, atau menghina orang ini di muka umum ya. Jadi orang yang kita caci maki atau kita hina ini mungkin merasa tidak terima begitu ya, marah besar karena nama baiknya direndahkan, dicemarkan di masyarakat begitu di umum ya. Demikian ya. Ya, kalau mereka itu marah besar Bapak Ibu, bisa saja mereka itu berbuat nekat gitu ya, yang mengancam keselamatan jiwa raga kita begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan juga mereka akan membunuh kita. Demikian Bapak Ibu ya. Olehnya itu Bapak Ibu, marilah kita selalu jaga kata-kata kita demikian ya, kita selalu selamat rahayu. Dan yang ketiga itu contohnya yaitu wasita nimitanta manemu duka begitu ya. Misalnya kalau umpamanya kita ini misalnya memfitnah orang begitu ya, lalu orang yang kita fitnah ini merasa tidak bersalah begitu ya, kita fitnah, maka mereka itu menuntut begitu ya. Kalau kita terbukti yang memfitnah ini bersalah begitu ya, maka kita diproses secara hukum, kita bisa dipenjarakan. Ya kalau kita dipenjarakan Bapak Ibu, kita akan sengsara hidup di penjara begitu ya. Jadi kita akan menderita hidup di penjara, dan begitu juga keluarga dan anak-anak kita, keluarga kita itu ikut sengsara juga di rumah begitu yang kita tinggalkan demikian ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Karena fitnah itu disebutkan lebih kejam daripada pembunuhan begitu ya. Mungkin kalau dibunuh mungkin habis satu kali begitu ya, tapi kalau difitnah jadi seumur hidup nama baiknya akan dicemarkan di dalam masyarakat begitu Bapak Ibu ya. Itu selaku contoh. Nah inilah jangan sampai umpama kita menyinggung orang begitu ya. Jadi mengkata-katakan itu yang tidak baik sama orang begitu ya. Mari kita menghargai orang begitu Bapak Ibu ya.
agar kita juga selamat rahayu di dalam kehidupan. Dan yang keempat yaitu wasista nimitanta manemu mitra. Dari kata-kata ini juga Bapak Ibu sekalian bisa kita mendapatkan teman banyak. Begitu juga pergaulan yang banyak begitu ya. Jadi misalnya kalau kita selalu santun di tengah masyarakat, ya misalnya kita bertata krama, beretika, berbicara ini ya. Dan begitu juga orang yang kita tidak bicara akan merasa senang dan simpati kepada kita begitu ya. Nah sehingga kita banyak mempunyai teman, banyak punya pergaulan begitu ya. Jadi karena disebutkan banyak teman, banyak rezeki begitu ya, kita akan mudah mencari rezeki. Itu selaku contoh Bapak Ibu ya. Demikian ya contohnya prarabdha Bapak Ibu, mari kita jaga kata-kata kita dengan baik. Ya demikian ya, karena itu bisa akan menyusahkan kita, menyengsarakan kita, demikian ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yaitu disebut kriyamana. Kriyamana ini sebagai contoh, kalau Bapak di dalam kehidupan yang lalu, ya sekarang ini kita nikmati Bapak Ibu ya. Jadi misalnya selaku contoh, kalau umpamanya kita hidup di masa kehidupan terdahulu itu, Bapak selalu baik ya, selalu artinya menjalankan ajaran agama, begitu juga Bapak selalu bersedekah atau berpunya begitu ya, membantu orang yang sangat membutuhkan ya. Dan demikian juga mungkin Bapak yaitu melaksanakan cinta kasih sayang begitu ya. Nah maka di kelahiran ini Bapak disebutkan akan hidup di menjadi bahagia dan sejahtera begitu ya. Jadi hidup di tempat orang kaya begitu ya. Jadi Bapak juga artinya menjadi sastrawan begitu ya, mempunyai pengetahuan luas. Begitu juga Bapak dikatakan mempunyai budi pekerti luhur begitu ya. Jadi budiman ini Bapak Ibu ya. Dan demikian juga mungkin kita disebutkan menjadi hartawan ya, mempunyai banyak harta dan banyak uang demikian ya. Dan begitu juga kita mungkin artinya kita disebutkan sebagai orang agamawan begitu ya. Jadi kita selalu menjalankan ajaran agama dan menjauhi larangannya begitu ya di dalam kehidupan ini. Ya demikian harapannya Bapak Ibu ya. Dan ini harus kita jaga ya untuk selanjutnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan sebaliknya kalau umpama kita kehidupan lalu selalu berbuat yang kurang baik ya, seperti tadi saya katakan itu mungkin menyantet orang, meneluh terang jana, dan begitu juga artinya membuat orang sakit begitu ya, apalagi membuat orang meninggal itu ya. Dan demikian juga mungkin kita juga melaksanakan misalnya perampasan orang lain begitu, melakukan penipuan misalnya ya dalam kehidupan yang lalu. Nah sekarang ini disebutkan Bapak akan lahir menjadi orang susah begitu ya, orang hina dina, dan begitu juga disebutkan menjadi orang yang mungkin cacat dan sebagainya demikian ya. Jadi mudah-mudahan hal itu Bapak Ibu kita tidak kehendaki Bapak Ibu ya. Marilah kita selalu artinya berbuat baik dalam kehidupan ini begitu ya, karena ini disebutkan juga dalam sastra suci kita yang berbunyi demikian ya, yaitu dalam kitab Saramusaya sebagai berikut Bapak Ibu ya. Risa kuihing sarwa buta, iking jadma wang juga, wenang gumawayakeun nikang suba karma, kunang panatasakeun ring suba karma, juga ikang asuba karma pahalaning dadi wang. Jadi yang artinya Bapak Ibu, di antara makhluk hidup hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, perbuatan buruk itu, demikianlah pahalanya menjadi manusia. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita lahir ini hanya satu tujuan kita disebutkan ya, itu harus selalu berbuat baik dan benar begitu ya. Ya, agar kita ini nanti Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini kita ini yang tujuannya untuk menyempurnakan diri supaya betul-betul jadi sempurna begitu Bapak Ibu ya.
sehingga kita dapat akan menyatu kepada Sang Maha Pencipta nanti kalau sudah kita dipanggil begitu ya. Artinya amor ing acintia, begitu tujuan kita Bapak Ibu ya. Demikian disebutkan di dalam kitab Sara Sumecaya. Demikianlah Bapak Ibu, yaitu tentang karma pala, yaitu 3 bagian dari karma pala ini yang disebut sancita, prarabdha, dan kriyamana begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu tuntun diri kita, yaitu dengan ajaran suci, yaitu Trikaya Parisuddha ya. Selalu berpikir, berkata, berbuat yang baik begitu ya, termasuk saya sendiri Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi karena kita manusia yang tidak sempurna. Jadi demikian Bapak Ibu, yang disebutkan yang ajaran, yaitu percaya dengan adanya hukum karma pala. Dan yang keempat yaitu percaya dengan adanya samsara atau punarbawa atau reinkarnasi dan lahir kembali gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, disebutkan kita ini kalau umpamanya lahir ini ke dunia ini Bapak Ibu, kita mempunyai 4 bekal kita ya. Jadi di dalam sastra suci Hindu disebutkan catur bekal ya. Jadi apa itu 4 bekal kita? Yaitu suka, duka, lara, dan pati begitu ya. Jadi hidup kita ini, lahir ini kadang-kadang kita yaitu dalam keadaan suka begitu ya. Mungkin hidup kita makmur, kita kaya begitu ya. Ya, begitu kita kaya kita sombong begitu umpamanya, dan mungkin kita kaya ini takabur, bangga dengan kekayaan kita ya. Kalau bisa jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan demikian juga misalnya kalau yang kedua ini kita duka Bapak Ibu ya. Ya, semua kita ini akan pasti pernah berduka begitu ya. Misalnya kita ditinggalkan oleh mungkin salah satu keluarga kita yang kita cintai, kita merasa bersedih begitu ya. Kalau bisa jangan kita bersedih berlarut-larut begitu ya. Ya karena semua kita akan kembali ke sana begitu Bapak Ibu sekalian ya. Marilah kita meniti kehidupan ini begitu ya. Supaya kita lebih tegar dalam kehidupan ini, demikian Bapak Ibu ya. Nah demikianlah, karena kita hidup ini pasti akan mengalami duka Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga ini yang disebut adalah lara. Lara ini adalah sakit Bapak Ibu ya. Jadi semua kita ini di dalam kehidupan pasti pernah sakit begitu ya. Jadi begitu kita sakit, biasanya Bapak Ibu ya, apalagi misalnya sakitnya ini berbulan-bulan atau bertahun begitu ya. Biasanya orang putus asa begitu ya. Begitu sakit baru ingat dengan Tuhan begitu ya. Begitu umpamanya di waktu sehat kita tidak pernah ingat dengan Tuhan, tidak pernah dengan ibu bapak. Begitu umpamanya Bapak Ibu ya. Begitu kita sakit baru kita selalu menyebut Tuhan, menyebutkan ibu dan bapak begitu ya, supaya membantu, menolong dan sebagainya ya. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sakit ini di dalam ajaran agama Hindu adalah bagian daripada penebusan dosa kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sabar dan tabah untuk menghadapi ya. Sakit apapun Bapak itu harus tabah dan sabar menghadapi begitu ya. Ya karena disebutkan adalah bagian dari penebusan dosa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu, yaitu tentang lara ini. Dan yang keempat itu pati. Pati itu adalah perkara yang pasti Bapak Ibu sekalian ya, tidak bisa kita tawar-tawar ya. Semua kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Semua kita akan meninggal Bapak Ibu ya. Demikian ya. Olehnya itulah marilah kita kesempatan di hidup ini Bapak Ibu ya, selalu kita berbuat baik, memohon pengampunan, memohon artinya mungkin maaf atas kesalahan dosa-dosa kita begitu Bapak Ibu ya. Karena ini disebutkan di dalam kitab suci Sara Sumecaya juga yang berbunyi demikian. Kadikrama sang yang aditya anwijil umilangaken petenging rat mangkana tikang wang mulah akening dharma anhilangaken saluring papa. Jadi yang artinya Bapak Ibu sekalian, seperti perilaku matahari terbit menghilangkan gelapnya dunia, demikianlah orang yang selalu melaksanakan dharma, kebenaran dan kebaikan ya,
dia akan dapat menghapuskan segala macam masa dosa-dosanya di masa hidupnya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu, mari kita selalu melaksanakan ajaran Dharma atau kebenaran kebaikan ini dalam hidup Bapak Ibu ya, supaya kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi karena ini banyak disebutkan di sastra suci kita ya tentang penebusan dosa ini. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Dan mungkin perlu kita ketahui nih Bapak Ibu ya, bahwa reinkarnasi ini atau punarbawa ini atau lahir kembali ini memang benar-benar adanya Bapak Ibu ya. Ya, karena ini sudah diadakan penelitian yaitu di luar negeri ya. Jadi di India itu Bapak Ibu, disebutkan di India itu ada seorang anak yang bernama Sri Devi begitu ya. Jadi beliau itu begitu lahir, begitu juga sudah mulai sekolah ini Bapak Ibu ya, dia mengingat hidupnya di kehidupan yang masa lalu itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu ya, kehidupan yang lalu itu, yang sebelum lahir sekarang ini, dia masih ingat itu kehidupannya itu ya. Jadi dia selalu memohon kepada orang tuanya untuk mengantarkan ke tempat kelahirannya yang dulu dan di tempat kehidupan yang dulu begitu ya. Lalu karena terus dia meminta kepada orang tuanya mengantar begitu ya, yang jaraknya tempatnya kehidupan yang lalu itu disebutkan ratusan kilometer begitu Bapak Ibu ya. Dan sampai di tempat artinya kehidupan yang lalu benar adanya Bapak Ibu ya. Sampai di sana dia tahu dengan suaminya dan nama suaminya masih dia ingat, dan begitu juga artinya suaminya masih hidup begitu ya, sudah tua. Jadi begitu juga artinya dia itu mengetahui artinya keluarganya di situ, siapa-siapa keluarganya dia tahu namanya apa, dan demikian juga disebutkan sumurnya dia tahu tempatnya dulu dia menimba air begitu ya. Dan demikian juga dia masih mengingat tempat menyimpan uang secara rapi begitu ya. Dan uangnya itu diambil masih dalam keadaan utuh begitu Bapak Ibu ya. Uangnya itu demikian disebutkannya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya, bahwa memang reinkarnasi ini atau punarbawa atau lahir kembali ini benar-benar adanya ya. Karena sudah banyak penelitian di luar negeri nih Bapak Ibu ya. Ada puluhan orang diteliti, memang betul-betul dibuktikan baik di kepemerintahan begitu ya. Dibuktikan itu nama-nama dan sebagainya benar adanya demikian ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Terus contoh yang kedua Bapak Ibu ya, ada juga seorang anak di luar negeri ini ya, di mana di Amerika atau di Inggris ini Bapak Ibu ya. Ini anak ini selalu di waktu masa kecilnya dia menggambar begitu ya, yaitu pesawat tempur begitu ya. Selalu dia menggambar pesawat tempur, dan dia mengingat bahwa di kehidupan terdahulu ya, sebelum lahir sekarang ini, dia itu pernah jadi pilot pesawat begitu ya, jadi pesawat tempur, dan dia masih ingat dengan orang tuanya, begitu juga tempat tinggalnya begitu ya. Maka anak ini dia suruh mengantar sama orang tuanya untuk datang ke tempat mereka tinggal atau mereka lahir di sana demikian ya. Jadi benar adanya Bapak Ibu sekalian bahwa begitu sampai di sana ya, diketahuilah bahwa memang benar-benar dia tinggal di sana, yang bernama umpama semasih dia hidup dulu itu bernama si A misalnya Bapak Ibu ya, demikian ya. Dan begitu juga dibuktikan di pemerintahan benar ya, nama si A itu menjadi pilot pesawat tempur di waktu Perang Dunia, begitu dia gugur di dalam pertempuran Perang Dunia begitu disebutkan. Dan banyak Bapak Ibu sekalian itu diadakan penelitian di luar negeri begitu ya, bahwa reinkarnasi ini atau umpamanya punarbawa atau lahir kembali ini benar adanya begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu selaku contoh. Jadi olehnya itu Bapak Ibu, marilah kita bagaimana caranya untuk di dalam kehidupan ini selalu kita introspeksi itu Bapak Ibu ya, supaya begitu kita lahir nanti
tidak terlalu banyak penderitaan yang kita alami, begitu harapan kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena ini juga contohnya ada disebutkan ya, kalau orang Indian itu kalau ada yang melahirkan itu di salah satu keluarganya, seluruh keluarga itu menangis karena terseduh-seduh ya. Ya karena dipastikan anak ini yang lahir pasti akan menderita dan sengsara di dalam kehidupan di dunia ini begitu ya. Sehingga mereka begitu ada yang lahir itu, anak-anak itu ditangisi, terseduh-seduh begitu ya. Jadi semua keluarganya ya. Nah, dan begitu juga kalau ada yang meninggal, orang Indian ini berpesta pora begitu ya, bergembira ria, dan kita mengucapkan puji syukur bahwa orang ini yang hidup ini sudah bebas dari penderitaan, dari kesengsaraan di alam semesta ini begitu ya. Sudah mungkin yakini akan menyatu kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi itulah terbalik Bapak Ibu ya, kita orang ketimuran ini dengan ya orang Indian itu ya. Jadi kalau umpamanya kita di Indonesia ini kalau ada yang anak-anak lahir, kita bergembira dan bangga begitu ya. Begitu ada orang yang meninggal kita sedih begitu kalau di Indonesia ya. Ya demikian Bapak Ibu. Nah demikianlah sebagai contohnya Bapak Ibu sekalian, bahwa reinkarnasi ini benar adanya, begitu Punarbawa benar adanya. Yang kelima ini adalah moksa. Moksa ini adalah yaitu menyatunya Brahman dengan Atman dengan Brahman begitu ya. Jadi nah ini adalah merupakan tujuan akhir daripada agama Hindu begitu yang disebut moksa ya. Jadi demikian ya. Jadi itu manunggaling kaula lan Gusti gitu ya. Bersatunya Atman dengan Brahman demikian ya. Nah, bagaimana jalannya untuk mencapai moksa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu disebutkan yaitu di kitab suci Weda, moksartam jagadita ya caiti dharma begitu ya. Jadi kalau kita umpamanya dalam kehidupan ini mau mencari harta, mencari kekayaan ini Bapak Ibu ya, ini laksanakanlah berdasarkan dharma begitu ya. Dharma dilakukan terlebih dahulu begitu ya. Jadi kita harus mencari harta ini yaitu berdasarkan kebenaran, kebaikan, kesucian begitu ya, dengan yang halal begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Supaya kita akan bisa mencapai moksa begitu ya. Dan begitu juga kalau kita mencari kama, itu laksanakanlah itu, yaitu kita melaksanakan keinginan atau hawa nafsu dengan sebaik-baiknya begitu ya. Jadi misalnya saja Bapak Ibu ya, karena kita ini di dalam ajaran agama Hindu mengenal catur asrama ya. Jadi itu mulai dari tingkat brahmacari, yaitu tingkat gerahasta, tingkat biksuka dan sanyasin begitu ya. Jadi kalau umpama tingkat brahmacari kita ini Bapak Ibu sekalian, yaitu usahakanlah kita menuntut ilmu setinggi-tingginya begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya. Jadi karena di Geguritan Bali juga disebutkan tameting awilang lacur begitu ya. Kebodohan itu yang membuat kemiskinan kita begitu Bapak Ibu sekalian ya. Olehnya itu ya kita tuntutlah ilmu pengetahuan ini setinggi-tingginya begitu Bapak Ibu ya. Dan demikian juga kalau sudah kita mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, kita sudah punya pekerjaan misalnya Bapak Ibu ya, jangan kita melaksanakan keinginan kita yang tidak benar begitu ya. Misalnya selalu kita mengobrol cinta kita di luar begitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah waktunya kita misalnya meningkatkan kehidupan kita ke gerahasta ini ya, ke tingkat gerahasta ini, laksanakanlah kita melaksanakan perkawinan secara baik begitu ya. Ya supaya kita juga disebutkan bisa harmonis rukun begitu bersama keluarga ya. Diharapkan juga kita bisa mempunyai keturunan yang suputra begitu harapan kita ya. Dan begitu juga kalau umpamanya kita sudah misalnya Bapak Ibu sudah umpama mulai artinya kita usia sudah mulai lanjut begitu misalnya ya, kita harus melaksanakan wanaprastha begitu Bapak Ibu ya. Ya mengasingkan diri ya. Jadi mengasingkan diri ini bukan artinya kita pergi ke hutan Bapak Ibu, ke wana itu ya, ke hutannya tidak seperti itu ya. Jadi kita mengasingkan diri, kita harus introspeksi diri di kamar suci kita demikian Bapak Ibu ya. Kalau mungkin zaman dulu itu memang orang wanaprastha itu di hutan ya, karena dulu
mungkin zaman kerajaan itu selalu terjadi perang begitu, tidak aman ya. Jadi orang menyucikan diri itu di tengah hutan ya. Tapi zaman sekarang ini Bapak Ibu, wana prase kita laksanakan di tempat suci kita, demikian ya. Jadi kita mengintrospeksi diri, hanya kong jana sandi, ya kita harus mengetahui tentang jati diri kita yang sejati begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu diusahakan demikian ya. Mudah-mudahan kita nanti supaya bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta. Dan demikian juga di tingkat sanyasin ya, kita mungkin sanyasin itu akan umpamanya melepaskan keduniawian begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita bukan berarti bahwa kita juga akan pergi ke hutan melaksanakan Taba Brata Yoga Semedi begitu ya. Kita laksanakanlah di kediaman kita begitu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa mencapai semedi begitu ya. Penyatuan secara langsung kepada Brahman, Sang Yang Widiwasa yang disebut moksa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya. Jadi karena mungkin Bapak Ibu sekalian yaitu moksa adalah menyatunya Brahman, Atman dengan Brahman. Ya begitu ya. Jadi disebutkan di sana itu suka tanpa wali duka begitu ya. Jadi kita lepas daripada mungkin penderitaan yang ada di dunia ini, kesengsaraan dunia ini, kita sudah menghadapi suka saja di sana, kesenangan saja di alam sana begitu ya. Itulah yang disebut moksa. Jadi kita disebutkan Atman itu tidak terlukai dengan senjata, tidak terbasakan dengan air, tidak umpamanya terbakar oleh api begitu ya. Jadi inilah disebutkan Atman Bapak Ibu sudah senang saja di sana ya. Nah, tidak umpama merasa haus, dia lapar begitu ya. Adem di sana Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah mencapai alam swarga loka. Tetapi kalau Bapak mencapai alam neraka ini Bapak Ibu kan, sampai di alam neraka ini, itu Bapak masih mempunyai kesadaran badan disebutkan ya. Jadi kita masih merasa panas, mesra dingin, lapar, haus, demikian sakit Bapak Ibu sekalian. Bapak semua dirasakan begitu di alam neraka ya. Karena kita masih mempunyai kesadaran badan begitu ya. Olehnya itu usahakanlah kita Bapak Ibu selalu kita berbuat dharma begitu ya, untuk menjalan kebaikan dan kebenaran ini supaya kita mencapai alam swarga loka atau alam moksa begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Apa yang saya sampaikan jauh dari kesempurnaan. Kalau ada yang belum sempurna tolong disempurnakan demikian ya. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dengan kilapan dan kesalahan. Kalau ada kilapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan para masanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Terima kasih.